Nah, di Indonesia kan kayak sekali akan budaya manis ya. Siapa lagi yang akan merawatnya kalau bukan kita gitu. Dan kalau bicara budaya itu kan luas gitu Pak. Sistem nilai, moral, pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan sebuah kelompok. Dan dengan banyaknya kepercayaan yang ada di Indonesia gitu, yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat adat, kalau menurut Pak Anies, bagaimana ya cara kita menyikapi itu ya Pak? Ya, gini, kalau kita menghormati ilmu, maka kita tahu ada batas atas hal yang kita bisa ketahui. Dan itu adalah cara menghargai ilmu. Kalau kita merasa bahwa itu tidak ada batas, semua kita bisa ketahui, ya berarti kita tidak menghormati ilmu malah. Nah, sebagian dari yang kita tidak ketahui itu adalah tentang misalnya tradisi, kebiasaan, keyakinan yang sudah tumbuh besar, yang belum tentu bisa diketahui oleh semua orang, bisa dipahami dengan mudah. Jadi hormati, hargai, dan kita jangan seperti tadi bersifat dan cenderung menghakimi, menyalahkan atau membenarkan, tapi melihat ini sebagai fenomena yang ada, sudah berusia panjang, hormati, hargai. Tapi boleh nggak sih Pak, sebagai kita yang mungkin merasa begitu ya, bahwa melek teknologi, belajar pengetahuan-pengetahuan dari Barat, ketika melihat ada kelompok-kelompok yang melakukan ritual-ritual magis gitu, kita bilang sebagai orang primitif, terus ketinggalan zaman atau penganut logika mistika gitu. Ya, sebagai fenomena budaya itu dihargai ya. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah kita akan mengerjakan, itu soal lain dong. Itu soal lain. Tapi bahwa ada orang yang mau mengerjakan, itu adalah hak asasinya, hak dasarnya. Nah, kadang-kadang kita mau masuk terlalu jauh tuh. Dengan kita mau menghakimi, mau mengatakan ini maju, ini mundur, ini terbelakang, ini modern, ini tidak modern. Sebagai sebuah pilihan kegiatan, silakan saja. Pertanyaannya kan begini, apabila dia memaksakan kepada orang lain untuk mengerjakan, itu jadi nggak boleh. Apabila dia memaksakan kepada orang untuk memiliki keyakinan yang sama, itu jadi nggak boleh. Tapi ketika misalnya Fajar memilih untuk mengerjakan, ya saya hormati pilihannya Fajar. Tapi kalau Fajar memaksa saya untuk melakukan, itu batasnya tuh. Nah, apa label yang diberikan kepada Fajar? Menurut saya yang bisa memberikan label yang baik adalah orang yang memang memiliki ilmu di bidangnya. Apakah ahli antropologi, apakah ahli ilmu budaya, apakah ahli ilmu sosiologi, ya nanti mereka akan bisa memberikan klasifikasi dengan benar. Jadi kita tidak buru-buru melakukan klasifikasi. Kalau kita sakit badan aja, kita tanya ke dokter, oh klasifikasi penyakit saya apa nih? Kan yang buat klasifikasi jenis penyakitnya ilmu kedokteran. Jadi kira-kira kalau saya akan melihatnya seperti itu. Kemarin juga Pak Anies kan sempat ramai ya dibicarakan tentang tongkat Pangeran Diponegoro gitu ya. Itu memang tongkat yang dipakai buat melawan Belanda dulu ya Pak? Ya. Tongkat yang saya terima dari Belanda pada waktu itu tahun 2015 adalah tongkat yang memang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Oh. Itu adalah bukan replika, itu versi original. Oh. Dan dikembalikan ke Indonesia setelah bisa dibilang hampir 200 tahun ya berada di Belanda. Lalu dikembalikan, saya menerima atas nama pemerintah Indonesia. Nah, itu unik juga itu. Saya tidak mengalami, saya cerita, tapi saya tidak. Kenapa? Karena ketika sesudah saya terima, kemudian tongkat itu disimpan sebagai bagian dari eksebisi. Waktu itu eksebisi kisah Diponegoro dan Raden Saleh. Lalu dipasang di Galeri Nasional. Nah, selesai acara, banyak orang yang bercerita, komentar gitu tentang suasana,
Tapi suasana itu mereka cerita suasananya beda Pak tadi. Tapi saya sendiri yang saya rasakan ya suasana tenang teduh saja, tidak ada suasana yang lain. Pas megang itu Pak, Pas pegang. Tapi mereka audiens itu setelah selesai, padahal audiens itu bukan audiens masyarakat tradisional ya. Ini audiensnya audiens modern dari Jakarta gitu. Banyak seniman, banyak budayawan, banyak pejabat-pejabat juga. Lalu mereka cerita ada nuansa yang beda, yang saya rasakan ketenangan teduh itu aja. Nah, terus yang unik ini, saya tuh kan lihat pameran. Nah, saya kebiasaan kalau membuka pameran, saya akan kembali lagi beberapa hari kemudian dengan mengajak anak-anak sama istri. Supaya mereka ikut pameran juga. Tapi kalau saya ajak pas pembukaan, nggak akan bisa lihat pameran. Karena kan banyak orang yang ikuti, akhirnya kita nggak bisa lihat. Jadi 2-3 hari kemudian saya kembali ke Galeri Nasional sama anak-anak. Nah pas kembali ke Galeri Nasional, di situ yang para petugas-petugas jaga tuh cerita, wah Pak itu setelah ditaruh besok malam itu ramai sekali di ruangan itu kata dia. Jadi tongkat itu cakra itu ditaruh ramai sekali. Malam pertama itu seperti suara nuansa orang bertarung. Kata mereka yang bertugas itu. Kami semua takut malam itu. Gak ada yang berani mendekat. Ramai sekali dengan suara pertarungan. Tapi kata dia malam kedua itu suasananya seperti suasana pasar malam katanya. Wow. Orang ramai tapi tenang, bukan tenang, tidak ada keributan. Saya bilang masa sih kejadian itu? Ya, saya mendengarkan cerita itu, tetapi tidak bisa mengkonfirmasi, tidak bisa saya sendiri kan nggak ngalamin. Tapi mereka semua bercerita suasananya beda Pak katanya, malam itu. Ini petugas-petugas yang pada jaga di situ. Jadi ada hal-hal yang saya dengar yang mereka menceritakan itu kolektif. Jadi bukan kayak satu orang gitu. Ini tuh beramai-ramai menceritakan yang mereka semua rasakan sama-sama malam itu. Karena itu dipakai beberapa malam. Nah, itulah kisah di balik yang praktis saya juga nggak pernah cerita karena memang jarang juga sih kita ngobrolin aspek ini gitu. Tapi tongkat itu saya terima. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu saya kedatangan satu orang membawa tongkat cakra Pangeran Diponegoro. Kalau tahu nih ditanya, saya bawa tuh ke sini. Oh, saya nggak tahu mau ditanya ini, tapi nanti saya tunjukin fotonya deh. Boleh Pak. Nah, dia mengantarkan ini dibuat oleh satu orang, seorang empu. Nah, beliau menyampaikan ini diberikan untuk Anies. Nah, saya sendiri belum pernah berjumpa dengan si pembuat. Tapi si pembuat itu membuat dengan metode menyusun replika, tapi tidak dengan dijajarin. Kan biasanya kalau kita membuat sesuatu itu, kita lihat modelnya, misalnya ini nih, stupa. Kita mau bikin stupa, maka lihat stupa di Borobudur, kita buat sketsnya, lalu kita tiru. Dia membuat itu katanya menggunakan metode metafisik, di mana dia tidak lihat barangnya langsung, tapi dia bikin, dan hasilnya ukurannya sama, bentuknya sama, dimensinya sama. Lalu saya terima tongkat cakra itu. Nah, saya masih simpan sekarang. Padahal itu belum pernah ada di Indonesia waktu itu Pak, tongkatnya. Kalau tongkat yang satu kan disimpan sekarang di Museum Nasional. Itu original. Yang ini adalah dibuat oleh seorang pandai besi yang dia belum pernah melihat sama sekali. Belum pernah melihat. Dan itu disimpan di dalam sebuah space yang nggak mungkin diangkat-angkat gitu. Dia lalu membuat sama persis dengan yang ada di museum itu. Tapi menarik nih Pak, kalau kita ngomong tentang tongkat Pangeran Diponegoro gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih nyebutnya konspirasi apa satu versi gitu ya Pak. Katanya tongkatnya itu punya kesaktian sampai Belanda itu takut dan menyimpan tongkat Pangeran Diponegoro itu Pak. Iya. Pak Anies tahu kisah itu Pak? Iya. Jadi memang tongkat itu selalu digunakan, cakra itu ya,
Saka itu digunakan seperti tongkat komando. Dan itu selalu digunakan kalau berangkat ke pertempuran. Dan adanya tongkat itu memberikan pesan tentang percaya diri, tentang keyakinan akan menang dan lain-lain. Kalau tidak salah, tongkat ini itu terlepas dari tangan Pangeran Diponegoro itu tahun 28 atau 29, setahun sebelum Pangeran Diponegoro ditangkap. Nah, sesudah tongkat itu diambil, nah itu tadi ada muncul keyakinan di dua sisi. Yang di sisi Belanda merasa, wah kami sudah ambil jimatnya. Yang di sebelah Pangeran Diponegoro kami merasa kehilangan jimatnya. Dan kemudian peristiwa penangkapan Diponegoro tahun 1830 terjadi. Ya mungkin juga sebagai simbol kali gitu Pak Anies ya, bahwa memang Belanda sampai dibuat pusing dengan perjuangan Pangeran Diponegoro pada saat itu ya. Ya, di rumah saya ini sekarang, nah itu saya cerita dikit nih kemudian soal Diponegoro ini. Saya terima tongkat itu 2015. Kemudian tidak lama ada seorang pelukis namanya Rosid dari Bandung memberikan kepada saya lukisan wajah Pangeran Diponegoro. Dilukis dari di atas kain batik. Lalu saya pasang itu di joglo. Saya mau cerita soal perang Pangeran Diponegoro. Lalu saya punya lukisan Soekarno-Hatta. Ini di sisi timur dinding, jadi sebuah ruangan seperti ini, sisi timur itu adalah lukisan Pangeran Diponegoro, sisi barat saya pasang lukisan Soekarno-Hatta. Di sebuah pendopo peninggalan Kiai Hasan Besari. Yang Kiai Hasan Besari itu tempat pendidikannya itu dibangun sekitar 1740-an. Nah, Diponegoro itu lahir 1780. 80-an lahirnya. Nah, beliau termasuk salah satu yang mengaji dari keturunannya Kiai Hasan Besari. Di Tegalsari ini. Nah, jadi ketika saya terima itu tuh sebuah koinsiden bahwa dapat lukisan saya taruh di pendopo yang dulu pernah dipakai ketika mereka pada belajar di usia muda. Okay. Nah, tapi yang saya mau ceritakan di sini adalah saya ketika lihat fenomena Diponegoro, fenomena Soekarno-Hatta, apa sambungannya dari keduanya ini? Gini, Fajar. Yang tadi bilang, perang Diponegoro itu merepotkan Belanda. Perang Diponegoro, kalau dalam istilah mereka menggunakan istilah perang Jawa waktu itu. Kalau bagi kita yang di Jawa ya perang Belanda itu. Itu menyebabkan pemerintah Belanda kehabisan cash. Karena ongkos perangnya luar biasa. Belum pernah ada peperangan melawan penjajahan yang melibatkan seluruh rakyat seperti perjuangan Pangeran Diponegoro. Itu gelora perlawanan itu seluruh rakyat terlibat karena itu menjadi gerakan. Dulu ketika perang itu banyak tentara-tentara itu tentara bayaran, bukan tentara pejuang. Walaupun dia bekerja di bawah keraton, di bawah sultan, tapi itu tentara bayaran. Kalau ini, itu rakyat yang berjuang. Jadi di mana-mana perlawanan itu. Kenapa? Karena mereka memandang perjuangan Pangeran Diponegoro lebih dari sekedar perebutan kekuasaan. Tapi perjuangan ini adalah perjuangan untuk melawan ketidakadilan. Kemelaratan ekstrim yang terjadi. Ketidakadilan ekstrim yang terjadi. Yang ketidakadilan itu adalah bukan hanya Belandanya, tapi juga para aristokrat yang feodalistik pada waktu itu. Pajak-pajak yang membebani. Jadi perlawanan Diponegoro waktu itu dipandang sebagai perlawanan kami semua. Belanda habis uangnya. Cashnya habis. Dan akibat perperangan inilah, maka Belanda kemudian mengisi cashnya dengan politik tanam paksa. Tanam paksa itu menimbulkan kemelaratan, kemiskinan, penderitaan yang luar biasa di mana-mana. Karena waktu itu Belanda mengharuskan orang menanam dan hasilnya diambil.
Sederhananya begitu saya kira. Akibat kemelaratan ekstrim, penderitaan ekstrim, muncul penyakit di mana-mana, muncul kematian-kematian tidak perlu. Lalu kisah-kisah ini, penderitaan rakyat di Nusantara ini menjadi cerita-cerita, menjadi tulisan, menjadi novel. Mutatuli salah satunya. Yang kemudian di Belanda itu menjadi perdebatan. Apakah negeri kita ini sejahat itu di koloni kita? Apakah kami, ini kan bahasa mereka, di koloni Nusantara itu sejahat itu? Dan timbul gerakan perlawanan. Dari dalam Belanda. Di dalam Belanda sendiri. Karena melihat ini dolim, ini ketidakadilan yang melampaui batas. Karena kisah-kisah itu tertulis ke sana sini. Nah, lalu muncul politik etis, politik balas budi di tanah koloni mereka. Nah, politik tanah balas budi itu, politik etis itulah kemudian membuat kebijakan bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin fasilitas-fasilitas penunjang. Nah, sekolah itulah yang kemudian menghasilkan generasi baru yang melek. Seperti angkatannya Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Tan Malaka. Mereka adalah orang-orang yang muncul akibat politik etis. Jadi, saya melihatnya seperti rangkaian. Soekarno dan Hatta muncul karena politik etis, sehingga ada sekolah. Politik etis muncul karena ada politik tanam paksa. Politik tanam paksa muncul karena ada Perang Diponegoro. Wow. Jadi, Perang Diponegoro itu ada, kalau pakai pendekatan sejarah namanya path dependence. Path dependence itu kan menjelaskan sebuah peristiwa terjadi karena peristiwa sebelumnya, dependent pada peristiwa lagi, Nah, ini hulunya itu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro itulah yang kemudian dari konteks waktu nih, 125 tahun kemudian mengantarkan kita pada kemerdekaan. Beliau bergerak 1820 ya? Iya. 1820 dan 1945 kita merdeka. Tapi panjang tuh. Bangkrut, politik tanam paksa, politik etis. Kemudian kita punya satu generasi terdidik. Nah, sekarang saya pasang itu di Joglo sebagai sebuah rangkaian, satu di timur, satu di barat. Ini yang mulai, ini yang menandai fase itu sebagai satu loop tuntas. Nah, mungkin itu kali Pak Anies ya, kenapa akhirnya disebut sebagai tongkat yang punya kesaktian ya, mungkin sebagai simbol perjuangan yang akhirnya secara turut-temurun, secara tidak langsung menyebabkan kemerdekaan buat Indonesia begitu ya Pak Anies. Pak Anies, saya juga sempat dengar gitu ya, katanya sempat berkunjung ke tempat-tempat keramat Pak Anies. Itu benar Pak Anies? Ya, misalnya begini, ini rumah Kiai Hasan Besari. Itu dikeramatkan. Jadi saya akan merawat joglo peninggalan itu di rumah. Jadi satu ketika saya berniat untuk silaturahmi dengan duriatnya nih, anak cucunya di Ponorogo. Jadi kami akan datang ke sana, kemudian ada satu orang teman yang berangkat duluan, ketemu dengan keluarga. Terus mereka ngobrol panjang lebar, malam-malam saya ditelepon. Pak, ini sudah ketemu, keluarga itu ingin Pak Anies untuk nginap di rumahnya. Oke, boleh dah kalau gitu, nginap di rumahnya. Ada masalah dikit Pak, apa? Masalahnya kamar itu nggak pernah diinepin. Jadi udah kosong lama. Udah kosong lama sekali. Jadi ya nggak pernah diinepin. Nggak pernah diinepin itu artinya apa? Ya artinya bisa ada macam-macam. Karena tempat itu dikeramatkan. Itu kamar, ruangan besar itu, yang orang datang berziarah. Kemudian banyak sekali cerita-cerita mistik yang terjadi di situ. Dan banyak, nanti saya cerita, ada orang yang pernah saya datangi, sesudah itu cerita, dia nggak berani mendekati karena pengalaman macam-macam yang dia rasakan kalau berada di tempat itu. Nah, ini keluarga mengundang saya untuk bermalam. Ya udah, saya bilang, bismillah dah, besok kita nginep di situ. Berangkatlah ya besok sana. Nah, sampai bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan sampai selesai tarawih. Nah, itu juga masjidnya itu masjid kuno. Masjidnya di sekitar 740-an.
direnovasi oleh Pak Harto. Selesai sholat tarawih, saya kembali. Nah itu sebelum lagi ngumpul, orang-orang itu sebelum mulai tidur selalu tanya, Pak Anies, sampun siram dereng? Sampun siram, maksudnya Pak Anies sudah mandi belum? Udah mandi belum? Wah ini kelihatannya emang saya disuruh mandi nih. Walaupun tidak secara langsung, Pak mandi ya gitu, enggak. Cuma ditanya, udah mandi belum? Belum ya. Udah, saya akhirnya mandi dulu. Saya mandi dulu dan mandi di dekat situ. Rupanya itu sumur tua yang saya mandi di situ. Jadi ada kamar mandi tua, saya sholat mandi. Setelah mandi, kemudian ini jangan dibayangkan seperti rumah di tempat, rumahnya di depan masjid, berseberangan dengan masjid. Malam saya masuk. Nah ketika saya masuk ke kamar itu, kira-kira jam 10:30 malam, semua orang itu mengantar itu sampai di pintu, mengantar ke dalam, udah disiapin tempat tidur. Nanti saya kirimin fotonya Mas Fajar. Siap, biar boleh bisa lihat. Jadi ada dipan lama itu original, tidak bisa diduduki karena diduduki itu bawahnya rotan, bisa amblek gitu, bisa rusak. Terus kemudian ada dipan untuk saya di lantai. Orang-orang tua di kampung situ semuanya menunggu di depan. Saya masuk ke dalam, kemudian saya rebah. Yang saya rasakan ya, Mas Fajar, ketika masuk ke situ, itu ketenangan, keteduhan, suasana yang sangat menyejukkan. Tidak ada yang namanya rasa berdiri bulu kuduk, kemudian enggak sama sekali. Yang dirasakan justru ketenangan total, keteduhan total. Dan saya tuh masuk ke sebuah ruangan yang memang beda dari ruangan-ruangan lain. Jadi tidak muncul dalam bentuk yang menakutkan, mengkhawatirkan, berbeda dengan yang dibayangkan, apalagi yang diceritakan. Jadi saya masuk ke situ, saya tidur, bangun menjelang subuh, sahur ya. Yang ketika menjelang sahur saya keluar, semua orang-orang tua-tua di sana itu masih di luar semua. Mereka semua nungguin. Mereka semua nungguin, memastikan nggak ada apa-apa gitu. Karena saya sendirian di dalam kamar itu. Nah, yang saya temukan justru suasana itu. Di sisi lain, ketika selesai, baru mereka bercerita. Jadi sebelum saya masuk mereka nggak cerita macam-macam. Jadi mungkin kalau cerita macam-macam nanti bikin Anies jadi mikir 2 kali gitu masuk ya. Sesudah selesai itu baru mereka bercerita tentang kejadian A, B, kejadian C, apa aja D, tuh Pak? Macam-macam. Boleh diceritain nggak? Saya nggak bisa verifikasi soal ceritanya kan. Tapi intinya adalah peristiwa yang misalnya gini, ada yang mau masuk, pintunya nggak bisa dibuka. Pejabat tinggi datang, nggak bisa dibuka tuh pintunya, kuncinya nggak bisa ditemukan. Ada kuncinya nggak bisa jadi banyak tuh pengalaman-pengalaman yang orang nggak bisa masuk gitu. Kemudian ada, nah pulang dari situ saya itu kan di tempatnya di Ponorogo. Pulang saya lewat Sragen, mampir rumahnya almarhum Ki Mantop Sudarsono. Nah di tempatnya Ki Mantop Sudarsono itu beliau bercerita, Pak, jenengan mampir gini dalam Kiai Kasan Besari, nggih Pak, nginep, wah, top, lo betul mantun. Anda ini berani sekali, saya ini nggak berani gitu deh, masuk ke sana. Saya ini kalau mendekat, ini cerita beliau, saya ini kalau mendekat, yang saya lihat itu adalah macan putih katanya yang loncat. Wah, saya udah diam saja. Itu cerita beliau. Anda kok malah nginep di dalam katanya. Saya ini mendekat aja itu sudah nggak berani gitu ya. Pengalaman-pengalaman seperti itu sering saya alami Secara tidak disengaja. Secara tidak sengaja. Dan yang saya rasakan adalah suasana yang nyaman, yang tenang. Gitu, Fajar. Luar biasa ya ternyata Pak Anies. Mungkin belum pernah cerita di mana-mana ya tentang
pengalaman budaya begitu ya, atau pengalaman dantel story dari seorang Pak Anies Baswedan. Nah, dalam politik di Indonesia Pak Anies, kita juga sering mendengar tentang spiritualnya atau kadang perang santet, perang sihir gitu Pak. Pernah nggak sih Pak Anies ngalamin kejadian yang berhubungan dengan hal seperti itu? Pernah lah. Gimana tuh Pak? Atau barangkali gini, saya tidak tahu definisinya ya. Apa itu santet, apa itu sihir. Dan bukan sesuatu yang baru juga dalam sejarah kita juga, kita punya panjang tuh ceritanya. Jadi ketika saya mulai yang mana ya, karena banyak peristiwanya. Mungkin yang paling nggak bisa dilupain Pak Anies. Ada satu malam ya, di mana di rumah kita itu di atas itu seperti ada petasan yang meledak di atas. Jadi petasan yang jedar gitu di atas rumah. Jadi menjelang subuh, jadi kalau ini rumah kita juga ini, itu seperti ada barang yang jatuh gitu. Seperti apa ya? Meledak gitu Pak? Meledak, masuk jeda. Jadi nggak sampai ke rumah, tapi di atas itu meledak. Gitu. Ramai sekali semuanya melihat ke atas dan tapi tidak kelihatan apa benda khusus itu, kecuali letusan yang terjadi terus-menerus di atas itu menjelang subuh pagi. Terus bangun pagi saya subuh keluar dari kamar itu. Bau luar biasa, bau anyir yang sangat menyengat. Rumah kami itu terbuka ya, jadi kalau kamar dan halaman itu tidak ada batas dinding, tidak ada pendinding. Nah pas kami jalan ke depan, ke dekat kolam itu, di situ ada telur yang pecah. Cuman kalau telur pecah itu kan kuningnya dan beningnya ya. Iya. Kalau ini bening, kemudian yang kuning, pecahan telur dan darah di situ. Ada darah Pak? Ada darah di situ. Dan itu anyirnya ekstrim. Bau banget ya? Ekstrim baunya. Busuk gitu Pak? Ya, busuk. Nah, kemudian datang beberapa orang sana, mereka cerita itu dari atas itu Pak. Nah, kemudian dari atas, yang lain pecah di atas, yang ini jatuh ke dalam. Ketika jatuh ke dalam, kemudian katanya dikejar. Saya juga nggak lihat sih. Saya nggak lihat itu prosesnya gimana. Kejar terus masuk situ. Nah, ada seorang yang biasa nemenin saya kalau perjalanan, kegiatan, mendampingi bersama-sama teman lama. Nah, beliau itu yang kemudian hari itu dipanggil dan digosok dari badannya. Itu keluar beling-beling banyak. Kaca-kaca banyak. Saya juga baru pertama kali lihat itu. Apa dari badannya digosok. Jadi misalnya gini nih. Pelajar ya. Iya. Nah, itu digosok gini nih. Terus keluar tuh. Ada satu orang yang di situ. Nah, Beling itu Pak? beling kaca. Banyak sekali. Kemudian mereka menceritakan, ya ini yang terjadi kalau mau dikirim kepada seseorang, nggak bisa yang kena yang mendampingi, yang menemani katanya. Itu semua penjelasan yang disampaikan, yang saya juga tidak tahu. Tidak bisa memverifikasi. Saya melihat ini ya sebagai sebuah fenomena saja. Yang dialami, yang saya tidak punya penjelasannya, tapi itu kenyataan yang kita lihat. Kalau sudah begitu, kita pikir, kita baca ayat kursi, kita baca yasin, udah itu yang kita kerjakan. Jadi saya yakin bahwa apabila kita benar-benar berserah pada Allah, maka semua yang kita alami ini insya Allah akan bisa dilewati dengan baik. Cuman Fajar nih kelihatannya orang pertama yang pernah ngajak saya ditanya soal-soal yang seperti ini. Hampir
Sampai saya juga belum pernah cerita yang seperti ini. Jadi sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'man nasir. Itu aja sudah doa kita. Jadi kita berserah saja pada Allah. Karena ini semua hal-hal yang di luar, saya selalu bilang, sampaikan pada keluarga dan lingkungan kita. Hal yang bisa dalam kendali kita, maka kita ikhtiarkan, maka kita usahakan. Karena itu dalam kendali kita. Tapi hal yang di luar kendali kita, maka kita doa aja. Kita doakan. Karena di luar kendali kita. Nggak ada kemampuan kita untuk menjangkaunya. Di situ wilayahnya doa tuh. Tapi yang bisa dalam kendali yang kita kerjakan. Nah ini sesuatu yang di luar. Nah, yang gaib itu ada. Karena ya namanya juga namanya gaib. Maka kita tidak tahu itu. Ini sesuatu yang kalau saya istilahkan, saya sering bilang fakultasnya beda. Saya nggak masuk fakultas itu, karena itu saya nggak belajar ilmunya. Tapi kalau beda fakultas, itu harus menghormati fakultas yang lain. Saya tidak masuk fakultas antropologi, karena itu saya tidak menguasai intro antropologi. Fajar menguasai ilmu antropologi, saya hormati. Jangan sampai begini, karena ilmunya saya tidak tahu, maka saya tidak percaya ilmu itu ada. Saya tidak anggap antropologi itu ada. Kenapa? Karena saya bidangnya ekonomi. Enggak dong. Ya kita hormati, tapi metodenya berbeda. Nah, pengalaman soal gaib ini saya alamin sudah lama sebetulnya Mas Fajar. Bukan hanya sekarang, dari semenjak saya masih di Jogja. Banyak pengalaman-pengalaman gaib yang saya lewati dalam perjalanan hidup. Dan seringkali waktu itu saya membayangkan bagaimana ya cara menjelaskan fenomena yang gaib ini ya. Waktu saya masih kuliah dulu. Waktu di Jogja ini ya? Waktu di Jogja. Saya aktif dan kritis sama pemerintah Orde Baru, kritis pada pemerintahan pada waktu itu. Kita ingin demokrasi, kita ingin melawan nepotisme, kolusi. Nah, ancamannya itu ya ancaman fisik, ya ancaman non-fisik. Oke, yang non-fisik itu adalah ancaman dalam bentuk blackmail, apa namanya? Blackmail itu apa ya? Bukan, blackmail itu tekanan. Kemudian ada yang bentuknya seperti pengalaman unik-unik begini nih. Yang ancaman real. Saya ini sampai pernah harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain ketika terjadi konflik pada waktu itu sama aparat. Lalu saya sampai harus pindah beberapa tempat. Dan yang memberatkan buat saya itu bukan saya mengalami, kalau ibu yang ngalamin. Wah itu paling nggak enak itu. Ibu saya sering mengangkat telepon jam 1, jam 2 malam. Ditelepon oleh orang yang tidak dikenal tentu saja, yang cuman bilang, Bu, kalau mau anaknya selamat, hidup, kasih tahu anaknya supaya diam, supaya tidak bergerak, tidak bikin gerakan apapun. Gini, di rumah itu kebetulan telepon itu di ruang tengah, dekatnya dengan kamar ayah dan ibu. Saya itu kamarnya di luar. Jadi kalau ada telepon jam 1, jam 2 ya yang ngangkat orang tua saya. Saya di luar. Dan Fajar jangan bayangkan sekarang ya, semua orang punya HP. Pada waktu itu telepon tuh di rumah, ya satu rumah satu telepon. Lalu kalau ada telepon jam 1, jam 2 itu biasanya ada kabar yang mengkhawatirkan, ya kan? Yeah. Kan kalau orang nelpon itu, ya nelpon sesudah jam 6 pagi lah gitu. Yeah. Tapi ini jam 1, jam 2, jadi ibu itu berkali-kali terima itu. Tapi itu saya salut sama ibu saya nih, luar biasa. Beliau tidak katakan itu paginya. Jadi nggak kemudian paginya tuh, Anis tadi malam mama terima, enggak. Sesudah fase krisis lewat baru ibu cerita. Jadi semasa itu tuh beliau menjadi shock breaker tuh, bukan nambah tekanan pada si anak, tapi ditahan. Itu yang saya sebut sebagai ancaman yang blackmail tadi itu seperti itu. Kemudian yang ancaman-ancaman yang real, nyata secara fisik, di samping peristiwa-peristiwa aneh-aneh yang terjadi di rumah kita. Ya mirip-mirip seperti yang saya ceritakan tadi lah.
Itu bukan sekarang saja, dari dulu kita merasakan. Nah, pada saat saya kuliah, saya itu mencoba tahu ada juga pendekatan-pendekatan seperti ini yang dipakai untuk mudah-mudahan untuk kebaikan juga gitu. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa sih ilmu yang begitu gaib seperti begini nggak dipakai untuk hal-hal yang konstruktif? Misalnya gini, kalau memang bisa membaca fenomena yang kita tidak bisa lihat, bisa nggak sih membaca fenomena wabah, bencana, wereng misalnya, supaya pertanian kita itu nggak rusak gitu. Wabah tikus, wabah, kan itu memberikan manfaat gitu, konstruktif gitu. Kalau memang ini, itu sering jadi pertanyaan saya tuh, kenapa tidak digunakan? Tapi yang kedua, saya waktu itu merasa ada momen aha gitu, ketika tahun 90-an ketemu namanya Netscape. Tahu Netscape ya? Netscape apa, Mas? Berarti era kita memang beda. Netscape itu salah satu browser pertama. Namanya Netscape. Berarti jauh sebelum Internet Explorer ya? Ya, sebetulnya Explorer dan Netscape. Tapi Netscape, kalau Explorer itu nempel sama Windows. Kalau Netscape itu aplikasi gitu. Saya ketika lihat Netscape itu, aha, ini menarik nih. Ini membantu menjelaskan. Ini gaib modern nih. Sekarang itu kita sudah tidak melihatnya sebagai sesuatu yang gaib modern. Pada tahun 90-an, pada waktu itu saya bilang, inilah yang bisa membantu menjelaskan. Bagaimana kita mengirimkan informasi dari sebuah tempat ke tempat lain yang tidak terlihat prosesnya. Tapi ini bisa dijelaskan dengan mudah. Karena proses pengirimannya itu dibuat menggunakan matematika. Karena pakai matematika, maka dia bisa dijelaskan bukan sebagai sesuatu yang nggak terlihat gitu. Tapi kan semuanya matematika itu. Di belakang pengiriman data ini, di balik rekaman ini, dan sampai nanti di-upload, sampai nanti di-download, itu di belakang itu semuanya perhitungan matematika. Betul nggak? Fisika, ya ilmunya fisika, tapi metodenya metode matematika, penghitungan semua. Nah, itulah yang kemudian saya ketika melihat fenomena itu, ini yang membantu menjelaskan fenomena. Hanya saja sampai dengan sekarang, saya bilang waktu itu, saya tidak tahu di tengah proses ini apa. Yang saya tahu adalah bagaimana sebuah informasi disampaikan dan diterima oleh pihak lain, tapi proses di dalamnya kita tidak memahami. Sebetulnya kita juga tidak paham tuh gimana proses ini, rekaman ini nanti di-upload, terus di-download, kan kita juga nggak lihat proses di dalamnya. Betul. Tapi kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang gaib, dalam tanda kutip. Kalau yang tadi di bidang lain, kita sebut sebagai sesuatu yang gaib karena kita nggak paham. Kita tidak menguasainya. Nah, jadi ini yang saya sebut sebagai pengalaman perjalanan itu bukan sekedar saya ngalami lalu begitu saja. Saya sambil mengalami itu sambil mencoba mencari penjelasannya. Nah, kami termasuk yang awal menggunakan komputer itu. Jadi awal 90-an, 89 itu, saya 89 itu komputer pertama saya itu. Ukurannya masih gede. Tapi pada waktu itu kami belajar, ini loh, ada proses yang kita tidak bisa lihat, tapi tahu awalnya, tahu hasilnya. Luar biasa Pak Anies ya. Ternyata saya juga baru tahu nih Pak Anies ya. Teror yang dialamin bukan di sosmed doang ya. Di alam-alam seperti itu juga kena teror juga ya. Nah ini mungkin kita beralih sedikit Pak Anies ya. Ke bidangnya Pak Anies nih. Dari kemarin tuh saya baca banyak banget berita PHK. Terus juga di sosial media lain saya baca ada keluhan-keluhan. Katanya penjual takjil itu nggak selaku Ramadan tahun lalu gitu. Ya. Nah ini jangan-jangan masyarakat pada mikir gitu. Jangan-jangan kita akan ngalamin krisis ekonomi Pak Anies. Kalau menurut Pak Anies bagaimana? Gini, apakah nanti akan mengalami krisis atau tidak, kita harus lihat ya. Banyak faktor itu ke sana. Tapi bahwa sekarang kita mengalami penurunan daya beli itu benar.
Dan penurunan daya beli itu kemudian berdampak pada fenomena yang tadi dilihat. Itu consumer confidence kita menurun. Spending di keluarga kita menurun. Artinya daya beli kita menurun. Ditambah lagi pada situasi saat ini adalah situasi di mana bulan yang seharusnya bulan belanja, bulan penggerakan ekonomi. Karena bulan puasa itulah biasanya konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Konsumsi rumah tangga meningkat, seluruh kegiatan spending itu terjadi di sini. Nah, di saat bulan puasa sampai Lebaran, nanti kita harus lihat data akhirnya, tapi kita menyaksikan ada penurunan. Nah, kalau ini terjadi, tentu tidak baik untuk perekonomian kita. Tidak baik untuk perekonomian rumah tangga kita. Ditambah dengan penyesuaian tenaga kerja. Dari mulai penyesuaian jam kerja sampai pengurangan tenaga kerja. Dan itu menunjukkan pelambatan ekonomi. Lalu, jadi kalau kita lihat ekonomi secara umum tuh, nomor satu yang menggerakkan perekonomian itu adalah konsumsi rumah tangga. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Karena pengeluaran pemerintah itu menggerakkan perekonomian. Yang ketiga adalah kegiatan investasi. Investasi ini adalah investasi dalam artian langsung, dalam bentuk pembuatan pabrik, pembuatan unit usaha, atau investasi dalam artian pasar modal. Lalu ekspor, kurangin impor. Itu unsur yang membuat perekonomian kita bergerak. Nah, pada saat ini kegiatan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan. Yang tadi dibilang. Kemudian yang kedua, pemerintah melakukan pengurangan juga. Sebetulnya bukan pengurangan, memang uangnya terbatas. Gitu. Ini kadang-kadang saya berpikir, ini efisiensi atau kurang uang ya? Efisiensi itu kan pengiritan. Pengiritan itu gini, saya uangnya 100, saya mau ngirit, saya keluarkan hanya 70. Nah, itu namanya pengiritan. Iya. Tapi kalau kita keluarin 70 karena punya uang 70, itu bukan pengiritan. Uangnya habis. Uangnya nggak ada. Gitu. Uangnya segitu. Nah, saya belum tahu, ini pengiritan atau uangnya memang adanya segitu. Gitu. Itu dua hal yang berbeda ya. Lalu kegiatan investasi. Jelas investasi kita merasakan ada perlambatan. Bahkan pasar modal kemarin, kita menyaksikan penurunan yang signifikan. Nah, itu kalau IHSG anjlok gitu Pak Anies, dampaknya buat masyarakat apa ya? Sebetulnya kalau untuk masyarakat luas tidak ada dampak langsung. Karena yang menjual dan yang membeli itu sama-sama entitas swasta. Sama-sama pelaku pasar lah gitu. Jadi, tetapi peristiwa ini menimbulkan kecemasan, mengirimkan pesan tentang kondisi perekonomian, kondisi keuangan negara secara umum. Jadi, akibat penurunan itu, maka kita menyimpulkan pasar merespon negatif terhadap apa yang sedang dijalankan sekarang. Tapi bagi masyarakat umum, tidak ada dampak langsung. Jadi, kalau fenomena di pasar modal itu mengirimkan pesan. Ketika kebijakan-kebijakan yang disusun direspon positif oleh pasar, maka indikatornya adalah indeks saham, harga saham gabungan akan meningkat. Dan itu artinya pasar memiliki confidence. Orang mau masuk, orang mau naruh uang. Tapi kalau sebaliknya, dia mengalami penurunan. Di balik ini semua, apa sesungguhnya yang menjadi kata kunci? Sebenarnya kata kuncinya itu malah bukan semata-mata kebijakan ekonomi. Tapi kata kuncinya adalah konsistensi kebijakan secara umum. Mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan bahwa ada governance, ada ketaatan kepada prosedur,
ada ketaatan kepada prinsip-prinsip tata kelola yang benar. Karena itulah yang membuat dunia usaha, apalagi pelaku investasi global, mau menitipkan, memasukkan uangnya ke Indonesia. Dan kita membutuhkan modal itu. Modal itu sederhana aja. Kalau ada punya warung, lalu warung ini ingin berkembang, dia nggak punya modal, terus minta modal dari mana? Ya, dari luar warung itu. Nah, seperti kita Indonesia, kita ingin membangun A, B, C, D. Uangnya dari mana? Ya kita harus mengundang pemilik-pemilik modal untuk masuk. Tapi pemilik modal itu hanya mau masuk kalau warung itu laporan keuangannya jelas. Dengan laporan diaudit oleh auditor yang kredibel. Tidak ada praktek korupsi. Tidak ada pemalakan. Tidak. Nah, kalau itu baru dia mau invest ke sini. Ke warung itu. Tapi kalau tidak, jadi pilih warung lain. Kalau menurut Pak Anies berarti sekarang good governance belum dijalankan secara optimal. Ini PR Indonesia bertahun-tahun. Mengembalikan kepercayaan bahwa tata kelola dijalankan dengan benar. Praktek korupsi itu dicegah dan bila kejadian maka dihukum yang serius. Nah, ini yang sering sekali disampaikan. Saya kalau jumpa dengan pelaku-pelaku ekonomi global, hampir semua sama. Semua bilang isunya adalah governance. Karena berkegiatan di Indonesia itu biaya yang tidak ada dalam bukunya terlalu mahal. Yang nggak bisa dilaporin. Dia harus membayar 1, 2, 3, 4. Saya sampai pernah ketemu satu pengusaha itu menceritakan pada 10 yang saya harus bayar nggak bisa masuk dalam laporan saya, Pak. 10 itu 10 pihak. Itu nggak bisa dijelaskan dalam laporan. Dan mereka nggak mau kalau harus nyelip-nyelipin. Nyelip-nyelipin itu maksudnya dimasukkan di dalam cost item, digelembungkan supaya bisa ngeluarin. Nggak mau tuh. Nah, selama kita masih ekosistemnya seperti itu, suasana itu susah kita membawa orang masuk. Banyak sekali perjanjian-perjanjian investasi itu tidak ditandatangani di Jakarta, tapi ditandatangani di Singapura. Malah ke negara samping ya. Kira-kira kenapa coba? Ya itu tadi mungkin ya Pak, good governance-nya itu ya. Ya kan kira-kira begini, kalau sampai ada masalah hukum, saya tidak ke pengadilan di Jakarta, tapi ke pengadilan di Singapura. Karena kalau ke pengadilan di Jakarta atau pengadilan di Indonesia, dia harus punya koneksi dengan A, B, C, D, E. Jadi bukan perkaranya yang menjadi faktor penyebab atau dasar keputusan, tapi ini si A, si B, si C, si D, baru dia bisa menang. Kalau perkaranya benar, tapi dia tidak punya koneksi, belum tentu bisa menang. Iya. Nah, itulah dia memilih mengerjakan di Singapura. Kenapa? Kalau di Singapura menurut mereka, kalau perkaranya benar ya benar, nggak perlu punya koneksi. Iya. Nah, itu selama saya sering bilang kok indikator sederhana. Kalau investasi besar masih tetap tanda tangannya di sana, maka sebenarnya kita nih belum beres nih. Berarti tanda tangan di sana, tapi investasi tetap di sini gitu Pak ya? Berarti nanti kepastian hukumnya begitu ya? Itu dia. Satu adalah soal kepastian hukum. Yang kedua adalah soal aturan yang jelas, pembagian kewenangan yang jelas, dan bagaimana penyimpangan itu tidak dibiarkan. Ngomong-ngomong soal hukum juga Pak, kita sama-sama tahu ya, ada demo terhadap RUU TNI yang disahkan. Gimana Pak Anies melihat situasi ini? Ini meneruskan pada aspek ekonominya nih. Jadi bagi para pelaku ekonomi, ketaatan pada prosedur, ketaatan kepada governance itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita memproses sebuah undang-undang
di dalam sorotan publik dengan prosedur yang tidak ditaati, maka bagi mereka yang mau melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia berpikir dua kali. Bisa jadi kita akan mengalami hal yang sama. Kami taat prosedur, orang lain tidak taat prosedur dan dibiarkan. Jadi saya menangkap fenomena pengambilan keputusan yang tidak mengikuti prosedur yang benar itu mengirimkan pesan yang keliru, pesan yang negatif kepada semua pelaku kegiatan di Indonesia, khususnya kegiatan ekonomi. Jadi ini kalau ngomong substansinya saya sudah sempat sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi saya bilang prosedurnya saja itu akan menimbulkan pertanyaan karena ada urutan-urutan yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua, semua kebijakan yang berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan, sebaiknya perbedaan itu dipandangkan sebelum diputuskan. Diskusi-diskusi begitu ya. Iya. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Dan dengan cara seperti itu, maka kita semua akan sampai kepada keputusan yang matang. Tapi kalau udah diputuskan dulu, habis itu kemudian pro dan kon, yang kemudian jadi politis, tidak teknokratis lagi, udah keputusan. Itulah sebabnya saya melihat proses ini harusnya jalani dengan benar. Apalagi menyangkut tema yang menimbulkan perdebatan panjang. Bahkan sehari dua hari sesudah selesai ditetapkan pun draftnya tidak keluar. Jadi orang bertanya-tanya, mana ini? Gitu. Keputusannya. Nah, padahal salah satu syarat untuk menimbulkan kepercayaan adalah transparansi. Transparansi itu menimbulkan kepercayaan. Intransparansi menurunkan kepercayaan. Yang sedang dialami Republik ini adalah soal menurunnya kepercayaan. Jadi jangan sampai proses-proses ini semua malah jadi data tambahan untuk membenarkan bahwa Indonesia sedang mengalami praktek bad governance. Hanya karena hal-hal yang nggak perlu, gitu. Sesungguhnya bisa dihindari. Gitu. TNI itu milik rakyat, dari rakyat, dan rakyat mencintai TNI. Tidak ada rakyat yang membenci TNI. Rakyat mencintai, rakyat menyayangi, dan TNI itu bagian dari rakyat. Izinkan rakyat untuk mendiskusikan di warung kopi, mendiskusikan di ruang percakapan, seminar, diskusi oleh siapa? Oleh rakyat. Di mana-mana, di pendopo-pendopo kampung, karena ini adalah bagian dari rakyat. Padahal ini adalah institusi yang dicintai oleh rakyat, institusi yang dirasakan sebagai bagian dari rakyat. Jangan sampai ada proses yang memisahkan TNI dari rakyat. Jangan sampai ada proses yang membuat TNI itu seakan-akan bukan bagian dari rakyat. Kita harus ingat, jangan juga bebani TNI dengan tugas-tugas yang bukan menjadi tugas utamanya. Kasihan juga. Kenapa dikasih beban tugas-tugas yang bukan tugas utamanya? Tugas utamanya adalah menjaga pertahanan, keamanan, keutuhan Republik Indonesia. Itu tugas utamanya. Dan kita menginginkan TNI yang profesional. TNI yang benar-benar bisa menjalankan seluruh fungsi itu dengan baik. Itu saja bukan tugas yang ringan. Bung Karno pernah berpesan, jangan sampai angkatan perang itu masuk ke dalam wilayah politik. Itu pesan Bung Karno. Dan Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah menyampaikan dan selalu menunjukkan sikap mentaati keputusan pemerintah yang sah. Walaupun mungkin secara pribadi beliau tidak setuju, tapi taat, ikut. Ini Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Ini orang yang
sangat dihormati di dalam institusi TNI kita. Jadi saya rasa kita tata ini proses itu dengan benar. Lalu substansinya libatkan semua. Dari situ nanti kita akan muncul dengan keputusan yang matang.